Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya penembasan 7 jurus BK hebat. Baiklah rekan-rekan, sebelum saya menyampaikan 7 jurus BK hebat, ini adalah realisasi waktu saya pelatihan hampir 1 minggu kemarin di Palembang. Jadi saya akan membawa oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya di sini adalah sedikit ilmu. Intinya bukan saya paling hebat atau kayak saya paling bisa, tetapi saya sedikit berbagi apa yang saya dapat waktu saya pelatihan di Palembang kemarin. Baiklah Bapak Ibu guru, rekan sekalian, di sini saya akan melakukan penembasan 7 jurus BK hebat. Sebelum saya melangkah ke jurus 7 jurus BK hebat, di sini saya menilik kembali tentang peraturan tentang guru wali diatur Permendikbud nomor 11 tahun 2005 tentang pemenuhan beban kerja guru yang berlaku efektif mulai 2005-2006. Di sana dasar hukumnya sudah jelas bahwa aturan ini mewajibkan semua guru mata pelajaran termasuk guru BK, bukan hanya saja wali kelas untuk menjadi guru wali, tetapi tugas utama mereka adalah mendampingi siswa secara akademik dan karakter serta berperan sebagai penghubung antara siswa, orang tua, guru, dan beban kerja yang ekuivalen dengan 2 jam tatap muka per minggu dalam aturan guru wali. Terus selanjutnya, ini adalah tugas utama dari guru wali: pendampingan akademik, terus menjadi penghubung antara siswa, guru, dan orang tua, mediator penyelesaian masalah siswa, koordinator, terus tugas beban kerjanya setara dengan 2 jam, terus melakukan kolaborasi dengan teman kerja, terus berkolaborasi juga dengan guru BK dan wali kelas. Nah, ini perbedaan antara wali kelas dengan guru wali. Guru wali itu tidak menggantikan wali kelas. Jadi perlu dicatat ya, guru wali itu tidak menggantikan wali kelas. Keduanya akan bekerja sama dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan siswa secara menyeluruh. Nah, peran guru wali ini lebih mendalam dalam mendampingi siswa secara berkelanjutan sejak masuk hingga lulus. Yang berbeda peran dengan wali kelas yang berfokus pada administrasi. Jadi wali kelas itu lebih fokus kepada administrasi dan pembinaan di kelas tertentu dalam 1 tahun pelajaran. Jadi intinya kalau wali kelas itu 1 tahun dia bertanggung jawab, tetapi kalau guru wali mereka bertanggung jawab dari dia masuk hingga dia lulus dari sini. Nah, Bapak Ibu guru, itulah yang mendasari terjadinya 7 jurus BK hebat. Artinya bahwa semua guru itu bisa menjadi guru BK. Ya, tidak saja guru BK saja, tetapi semua guru. Dengan adanya peran guru wali, jadi semua guru harus bisa menjadi BK. Ya, dengan adanya BK nanti saya akan menjelaskan tentang 7 jurus BK hebat. Artinya semua guru harus bisa menjadi guru BK, bukan BK saja. Nah, sebelum saya menjelaskan 7 jurus BK hebat, di sini Bapak Ibu akan saya ajak dulu bernyanyi tentang 7 jurus BK hebat. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu 7 jurus BK hebat. Silakan Bapak Ibu untuk diri. Bertepuk-tepuk tangan juga boleh. Hari ini tidak kuat. Itu
siswa-siswi kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa 7 jurus BK hebat ini bukan harus dikuasai oleh guru BK saja, tetapi semua guru harus menguasai, karena kita semua adalah guru BK. Baiklah, yang pertama saya akan mengenalkan tentang kenali potensi. Nah, di sini secara rinci mengenali tentang potensi artinya itu mencakup identifikasi kelebihan dan kekurangan, menyadari apa yang terjadi, apa yang menjadi kekuatan, apa yang perlu ditingkatkan. Terus menemukan minat, bakat, mengidentifikasi aktivitas bidang dan topik yang disukai dan membuat seseorang merasa antusias. Terus memahami nilai-nilai dan tujuan hidup, menentukan apa yang penting bagi dirinya dan apa yang ingin dicapai dalam hidupnya. Terus mengembangkan keterampilan pengetahuan, terus belajar, berlatih, meningkatkan kemampuan yang sudah ada, mengatasi rintangan dan kegagalan, belajar dari pengalaman dan tidak mudah menyerah dalam pengembangan diri. Artinya, hal-hal ini akan kita terapkan kepada siswa. Jadi, dengan kenali potensi diri, Bapak Ibu bisa mengenali potensi-potensi anak melalui salah satunya asesmen. Nah, asesmen ini bisa kita searching juga di Google melalui Aku Pintar. Di sana banyak tentang asesmen gaya belajar, tentang karir, tentang minat, tentang bakat. Semua Bapak Ibu guru bisa mengakses tentang gaya belajar dan lain sebagainya di Aku Pintar. Kenapa ini penting? Supaya Bapak Ibu guru lebih mengenali potensi-potensi anak didik kita, supaya kita itu bisa memperlakukan anak-anak didik kita dalam proses pembelajaran. Nah, seperti kemarin saya sudah melakukan asesmen tentang gaya belajar. Itu ya, saya sudah melakukan tentang asesmen gaya belajar. Nah, di sana kita menemukan gaya-gaya belajar anak. Di sana ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, di sana ketika Bapak Ibu sudah melakukan asesmen tentang gaya belajar, jadi Bapak Ibu bisa mengenali tentang gaya-gaya belajar anak-anak, sehingga Bapak Ibu guru bisa mempraktekkan di dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, mengapa harus mengenali potensi diri? Nah, dengan adanya kita mengenali potensi diri anak, mereka lebih percaya diri. Dua, kita lebih mudah mengambil keputusan untuk anak-anak tersebut. Oh, ini gaya belajarnya auditori. Oh, berarti ini kita bisa memperlakukan anak secara gaya belajar auditori, atau gaya belajar mereka visual. Kita juga bisa memperlakukan anak-anak juga dengan gaya belajar visual. Kalau mereka gaya belajarnya kinestetik, kita juga bisa memperlakukan gaya belajarnya kinestetik. Terus kita artinya hidup lebih terarah, itu artinya anak-anak lebih terarah. Kita juga dalam proses pembelajaran juga lebih terarah. Enak kalau belajar kalau kita sudah kenal dengan potensi-potensi anak. Oh, yang ini pintar matematika, jadi oh ini bagus nih kata Buta. Oh, yang ini pintar seni, kata Ibu ini. Oh, berarti dia di seni. Jangan dipaksa mereka untuk harus pintar di matematika. Oh, yang ini pintar puisi, kata Ibu ini. Oh, jangan kita paksa mereka untuk menghafal misalnya rumus-rumus di dalam biologi atau fisika dan lain sebagainya. Sebab anak itu kan mempunyai bakat atau potensi dengan keunggulan mereka sendiri-sendiri ya. Terus nah gini, karena kemarin saya sudah melakukan tes gaya belajar. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mengetahui. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan tes gaya pembelajaran, makanya saya bilang di sini kita semua harus jadi guru BK, bukan BK semua, bukan BK saja yang harus jadi guru BK. Jadi dari kita mengenal gaya belajar anak, kita tes, oh bisa ini, misalnya Rohan misalnya. Oh, dia itu gaya belajarnya gayanya visual.
berarti dia lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Itu gaya belajar visual. Mereka senang membaca dan mencatat, terus tertarik pada visual, diagram, map, video, ilustrasi, slide, presentasi. Terus memahami pelajaran, cenderung membayangkan dalam pikiran. Itu strateginya menghadapi anak yang seperti itu. Oh, berarti dia tak cocok nih dengan metode ceramah. Jadi kalau dia dikasih ceramah, dia tidur dia, keluar dia, bosan saya dengar ibu ceramah ngoceh aja, saya nggak suka Bu. Jadi saya itu senang dengan belajar menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik. Terus ajak murid menggunakan catatan warna-warni. Jadi kita melakukan proses pembelajaran itu yang menggunakan gaya belajar visual untuk anak itu. Jadi intinya dengan anak-anak yang maaf ngomong dalam tanda kutip, mereka tidur di kelas atau mereka yang suka ke kantin, mungkin mereka sudah bosan dengan ceramah kita. Ya, kertasnya diangkat. Ya, terima kasih. Nah, saya akan membacakan cerita. Nanti Bapak Ibu ekspresikan di kertas itu apa yang Bapak Ibu rasakan. Ya, bisa dimulai? Bisa. Misalnya Bapak Ibu kesal boleh dari rumah, tapi kesal lagi boleh disobek juga boleh. Terus misalnya tidak apa-apa, itu juga nggak apa-apa, dielus-elus juga boleh. Gitu ya? Hah? Boleh nangis boleh. Baiklah, dengarkan ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan cerita. Pagi itu Pak Dodi, guru bahasa Inggris, berangkat sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Pak Dodi mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, perlakukan dengan kertas. Kalau kesal boleh diremuk, boleh. Kan misalkan, ya sudah kalau bukan Pak Dodi, saya ibaratkan Bapak Ibu guru aja lah kalau begitu ya. Ini saya ibaratkan Bapak Ibu semua aja lah. Nanti kalau Pak Dodi dia tidak merasakan ya. Nah, sekarang sudah? Selanjutnya, cerita selanjutnya. Sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua guru datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi atau Rohan atau Rapel atau Rangga atau Pino masuk terlambat. Ia hanya duduk berkata, "Maaf Bu, saya telat." Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, Bu. Oke. Masih ini ya, tidak oke. Terus sudah tadi ya, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru sadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari kemana-mana tetapi tidak ditemukan. Dengan
terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika bubar. Apa yang Ibu rasakan? Kita mau mengajar, tiba-tiba bahan ajar tadi tidak ada. Tadi aktivitas mengajar tadi yang tadinya seru menjadi buyar. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Terus selanjutnya, pelajaran baru berjalan 5 menit. Andi asik bermain ponsel. Atau Rohan atau Marpe asik bermain ponsel di dalam kelas nih. Saat ditegur, Andi hanya tersenyum kecil tanpa banyak bicara. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Tiba-tiba mengajar, ada anak yang main ponsel. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Diam saja atau disenyum? Boleh melakukan dengan kertas tadi ya. Memang disuruh rangkum, karena apa kata kita emosi. Terus tak lama kemudian Rohan tadi izin keluar kelas mau menemui temannya. Permisi Bu, keluar deh dari kelas. Yang main HP tadi keluar deh. Apa tanggapan Bapak Ibu? Sudah main HP, dia keluar juga. Beberapa menit kemudian, Pino yang main HP tadi atau Rangga kembali masuk kelas dengan membuat sebuah bingkisan dengan suara pelan. Dia berkata, "Pak, Bu, ini punya Bapak." Tadi saya dan teman-teman di kelas sebelumnya menemukannya di jalan. Saya telat karena mencoba mencari pemiliknya, Bu, tapi tidak ketemu. Bapak Ibu guru tertegun, ternyata bahan ajar yang hilang telah ditemukan oleh Rohan. Kusui lagi. Terus selanjutnya bahan ajar yang kembali di tangan. Suasana kelas berubah total. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan sangat menyenangkan. Nah sekarang saya lihat dulu punya siapa? Punya Ibu Putri, coba dibuka Bu. Ada coba. Jadi kenapa? Perasaan terus ekspresi keluar. Perasaan itu kesal, tapi bawaannya kalau saya marah itu biasanya diam. Jadi memang hati saya kesal, tapi perasaan saya malas kalau mau marah-marah sampai mulut keluar itu. Itu kalau saya lagi marah. Makanya perasaan saya dituangkan di kertas tengah. Kesal ini penuh. Satunya lagi saya yang mengekspresikannya. Oh gitu. Terima kasih. Kalau punya Ibu ini bagaimana Bu? Mulus ya, ada kesalnya sedikit, tapi maka beberapa bagaimana caranya menghadapi siswa yang sama itu banyak macam beragam. Kita berusaha menenangkan hati, menyabarkan hati agar anak yang menghadapi ada masalah seperti tadi dia tidak terbawa lebih emosi lagi. Ya, Bagus sekali. Punya Pak Maka bagaimana Pak? Masih bagus. Bagaimana Pak Maka? Memang sedikit ya Bu. Di sini saya menyimpulkan yang pertama masalah Pak Dodi. Dia dari rumah mau pergi ke sekolah mengajar, tapi motornya rusak, bahan ajarnya hilang. Tapi di sini saya melihatnya, pandangan saya
itu bukan kekesalan, tapi suatu semangat dari Pak Dodi untuk belajar mengajar. Itu pun dia mendorong motornya sampai ke sekolah, berarti bukan emosi tapi semangat dia untuk mengajar. Dan yang kedua, masalah siswa terlambat. Di sini kita sebagai guru tentunya sebagai pendidik tentunya kita akan memberikan peringatan atau memberi catatan agar tidak terulang lagi. Dan yang ketiga, ketika guru sedang menyampaikan pembelajaran, gurunya ribut, tentunya kita semeraut. Bagi ibu tadi kesal, wajar, itu untuk kekesalan. Yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir adalah siswa main HP dan juga membuat kita kesal dan ditemukannya bahan ajar dari Pak Dodi tadi. Jadi di sanalah kita sebagai seorang pengajar, dan walaupun kita kesal, tapi inti kita adalah seorang guru. Bagaimanapun kita harus mengkondisikan posisi kita seorang guru, bagaimana kita di depan memperlihatkan bahwa kita seorang guru yang baik dan benar, dan kita akan menyalurkan ilmu kita kepada murid-murid, bahwa hal baik itu akan menuntut kita ke jalan yang benar. Karena kalau kita kesal, kita marah, itu akan membuat kesusahan atau kerusuhan. Jadi di sini kesimpulan saya, bagaimanapun kekesalan dalam hati, yang penting kita jalani hidup dengan baik dan benar. Terima kasih. Itu menurut saya. Terima kasih. Kalau yang di belakang ini bagaimana Bu Titin? Kalau berdasarkan cerita atau kejadian yang pertama, itu pada dasarnya kita sudah agak kesal, karena kita belajar untuk memberikan pelajaran kepada siswa itu sangat bersemangat. Tapi ada suatu hal terjadi di jalan sehingga kita ngebet. Ditambah lagi pas masuk ke kelas, siswanya bahan untuk kita memberikan materi kepada siswa tadi, siswa juga yang menyelamatkan. Jadi rasa kesal kita tadi hilang. Jadi intinya, walaupun sekesal apapun kita dengan keadaan, baik itu terhadap diri kita sendiri maupun siswa, itu agak ditahan. Ya. Benar kata Pak Makarim, tujuan kita adalah untuk mendidik. Ya. Apapun yang terjadi, jadikanlah siswa itu sebagai teman. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih Bapak Guru Hemat. Mengeluarkan peraturan guru wali. Jadi intinya kita semua harus menjadi guru BK. Tapi kalau pelajarannya lebih masalahnya lagi, ya memang Bapak Ibu mungkin tidak mendapatkan. Tapi setidaknya hal-hal yang kehidupan sehari-hari bisa nanti Ibu Bapak Ibu terapkan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurang saya minta